Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fauzia. Saya salah satu mahasiswi dari Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kondisi keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal saya, di mana pasca terjadinya pandemi COVID-19. Nah, kita langsung ke video dan fotonya ya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Berhubung aku akan lama keluar dari rumah, jadi harus pakai masker sama bawa hand sanitizer juga. Itu juga berlaku buat kalian semua ya. Kalau keluar dari rumah itu harus bawa 2 alat ini. Oke teman-teman, sebelum kita berlanjut ke tempat-tempat yang lainnya, yang pertama itu ada dari desa dulu. Kebetulan aku lewat ke desa, terus kebetulan juga waktu itu lagi pembagian bantuan sosial dari pemerintah gitu, yang ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dan khususnya untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, seperti inilah keadaannya. Alih dari desa, sekarang kita ke jalan raya. Kondisinya biasa aja ya, nggak macet atau gimana-gimana, masih lancar. Arah Jatinangor lancar, arah Sumedang pun lancar. Nah, tempat selanjutnya itu pasar tradisional yang ada di Tanjung Sari. Ini tuh keadaannya waktu itu lagi penuh-penuhnya banget karena orang-orang itu pada mempersiapkan keperluan mereka buat hari raya itu. Ada yang beli baju, ada yang beli makanan, ada yang beli peralatan apa-apalah, pokoknya nggak tahu. Nah, dan itu di dalam pasar itu penuh banget, dalamnya itu udah penuh banget pokoknya. Nah, maka dari itu karena aku nggak mau ngambil resiko, jadi nggak videoin ke dalam-dalamnya juga, maaf ya. Oke, sekarang perjalanan pulang menuju rumah, tapi sebelum menuju rumah mendingan jalan-jalan dulu aja. Oh iya nih, mohon maaf dulu ya buat misalnya nanti di depan di menit-menit berikutnya ada yang goyang juga videonya gitu. Mohon maklum karena aku videonya itu sendiri. Jadi ya harap dimaklumi aja ya. Nah, sebenarnya di sisi sebelah kanan itu ada masjid, cuma ini nggak ke videoin. Nah, masjid ini itu biasanya dipakai untuk kegiatan warga sehari-hari, kayak sholat berjamaah, atau enggak di bulan suci kayak gini itu biasanya dipakai buat ngaji anak kecil, ngaji yang dewasa pun ada, bapak-bapak pun ada, ibu-ibu juga ada. Terus juga biasanya pinggiran jalan kayak gini itu rame-ramenya sama penjual saat waktu ngabuburit kayak gitu. Tapi sekarang itu lagi nggak ada aktivitas kayak gitu kayaknya. Nah, di depan itu di jalan, tepatnya di jalan ini biasanya sholat Idul Fitri itu diadainnya di sini gitu. Cuma karena sekarang kemungkinan nggak akan diadain kayak bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu.
Nah, oke, selanjutnya ke depan ini tuh, di depan itu maksud aku di pertigaan itu ada SD. Nah, yang itu tuh yang warna kuning itu SD. Kita belok ke kanan. Ini tuh SD Sukamantri, SD aku waktu kecil. Nah, jadi kayak gitu. Harusnya kan SD itu sekarang ada kegiatan belajar mengajar, cuman karena kondisinya kayak gini juga, lagi-lagi karena kondisi yang tidak memungkinkan, jadi anak-anaknya juga diliburkan untuk sementara waktu. Nah, tadi kita udah lihat SD, sekarang sebenarnya di sebelah kanan di depan. Nah, ini sebelah kanan ini tuh tempat pendidikan anak usia dini. Dan sama juga lagi nggak beroperasi karena emang lagi-lagi situasinya sedang seperti ini gitu. Jadi belum bisa ditentuin kapan anak-anak bisa sekolah gitu kan. Nah, seperti yang tadi aku jelasin, di depan ini tuh salah satu masjid yang ada di lingkungan tempat tinggal aku yang biasanya dipakai buat kegiatan masyarakat itu loh. Nah, ini masjidnya. Nah, ini juga merupakan salah satu tempat pendidikan anak usia dini. Oke teman-teman, akhirnya alhamdulillah aku juga ngucapin minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat semuanya. Nah, ini diambil pas kita sholat Id. Ini tuh di luar khusus untuk akhwat, sedangkan di dalam itu untuk ikhwan. Nah, sholatnya itu dimulai dari pukul 6:30 sampai 7:30 pagi. Juga mungkin sebagian dari orang yang menonton video ini berpikir kayak, ih kenapa bisa menjalankan sholat Idul Fitri gitu, apakah nggak ada larangan atau nggak ada anjuran untuk tidak melakukan. Anjuran itu ada, cuman karena kita itu tradisi setiap Idul Fitri itu pasti selalu ada kegiatan sholat Idul Fitri. Nah, dan di sini juga udah disepakati meskipun kita menjalaninya, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Nah, ini adalah alun-alun Tanjung Sari dan ini H+4 setelah Lebaran. Keadaannya masih kosong, belum ada yang jualan, baru dikit-dikit sih. Oke, mungkin segitu aja videonya, tapi aku akan memberitahukan tentang pencegahan virus corona. Nah, sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi. Yang pertama yaitu terapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan yang sangat mendesak. Lalu selanjutnya gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Selanjutnya jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Selanjutnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Nah, sepertinya tips pencegahan virus corona dari saya cukup sekian. Nah, jangan sampai
rumah sakit itu tidak mampu menampung kalian. Dan jangan sampai juga kalian masuk rumah sakit, karena itu akan menghabiskan uang kalian yang akhirnya ekonomi kalian akan semakin menurun. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.